Terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya sejak SMP, saya merasa harus melakukan sesuatu. Tapi saya tidak tahu waktu itu saya harus melakukan apa. Dan waktu SMA, semakin kuat dorongan untuk melakukan sesuatu, terutama untuk memperbaiki keadaan. Setelah lulus kuliah, baru kemudian saya pikir, oh ini yang mau saya lakukan. Yang saya pilih jalan saya adalah bekerja untuk masyarakat lewat lembaga saya sendiri. Saya tidak bekerja untuk kantor atau perusahaan atau organisasi tertentu, tetapi saya melakukan segala sesuatu melalui lembaga saya sendiri, sehingga saya punya kebebasan untuk melakukan kegiatan dan berkontribusi pada penyelesaian masalah yang ada. Betul, tentu saja sekolah mendorong perempuan untuk terlibat, berkontribusi, dan berpartisipasi di dalam hal-hal yang terkait dengan sains, teknologi, matematika, engineering, dan arts ya. Karena tanpa adanya pengetahuan formal, pengetahuan informal saja tidak cukup. Sehingga kita perlu dibekali dengan pendidikan formal untuk membekali diri kita dengan teori-teori yang solid, valid, dan sah gitu ya. Supaya apa yang kita lakukan, baik penelitian maupun intervensi teknologi, inovasi, bisa dilakukan berdasarkan sains yang sudah terbukti dan teori-teori yang sudah valid. Tentu saja, kalau menurut saya keluarga, teman bergaul, kemudian juga situasi di sekitar kita sangat mendukung dan mendorong seseorang untuk menekuni dunia STEM. Karena tanpa adanya dukungan keluarga, tanpa adanya kesadaran tentang situasi lingkungan di sekitar kita, minat untuk berkontribusi dan berpartisipasi atau berinovasi tidak akan keluar. Jadi kalau kita ingin berkontribusi menjadi change maker atau agent of change, keluarga, kemudian lingkungan kita juga sangat mendukung. Dukungan keluarga dan lingkungan sekitar mendukung seseorang untuk mencapai cita-cita atau impian mereka. Dalam hal mengejar dan berkontribusi pada dunia STEM, sangat penting arahan atau dukungan, bahkan bimbingan dari orang-orang yang bersedia mendukung dan mendorong kita untuk mencapai dan merealisasikan apa yang kita impikan atau kita punya visi gitu ya. Karena tanpa dukungan eksternal, mustahil kita bisa mencapai sesuatu gitu ya. Kuncinya adalah jangan menyerah dan terus-menerus bangkit, kemudian melakukan percobaan dari satu hal ke hal yang lain. Pada satu titik setelah kita berhasil membuktikan bahwa suatu intervensi itu bisa dilakukan, siapkan scale up atau upgrade kegiatan ini menjadi skala yang lebih luas dan lebih besar. Kalau bisa sampai dengan mengubah secara sistemik di level nasional, lebih baik lagi. Kalau bisa berkontribusi di regional maupun global, lebih fantastik lagi gitu ya. Tapi apa yang kita lakukan tidak selamanya bisa mulus dan sukses dalam satu kali tahap kegiatan. Jadi jangan putus asa untuk terus-menerus mencoba sampai menemukan formula yang pas. Kemudian uji cobakan lagi, kemudian tes lagi, minta di-review, minta komentar, kemudian kita upscale. Ini yang kami lakukan dan saya lakukan banyak bersama lembaga saya. Menguji coba satu intervensi, kemudian dalam bentuk pilot dulu, kemudian kita upgrade diperluas skalanya jadi di tingkat provinsi, atau kemudian di beberapa provinsi, baru kemudian di tingkat nasional. Setelah itu kami perkenalkan ke beberapa negara tetangga atau negara yang memiliki kondisi sama dengan situasi di kita. Kemudian kita tes lagi di negara itu, baru kemudian kami validasi lagi dan bisa dianggap sebagai intervensi atau modul yang bisa diterapkan di segala situasi.
Ya, di Indonesia juga sudah mulai ada banyak dukungan untuk perempuan ya, perempuan muda terutama yang baru lulus dan fresh graduate untuk memperdalam bidang STEM. Tetapi saya lihat di luar negeri, terutama di UK tempat saya berdomisili, ada banyak peluang beasiswa maupun grant untuk penelitian yang ditujukan untuk perempuan-perempuan muda yang punya minat di bidang STEM. Ada beberapa kawan yang anak-anaknya mendapatkan peluang untuk mendapatkan beasiswa karena fokusnya adalah STEM. Dan ini yang kita juga harus terus dorong di Indonesia, bukan hanya mendorong setelah mereka lulus S1, tetapi dari sejak SMA sebaiknya kita mulai mendorong, memperkenalkan insentif-insentif dan kegiatan misalnya lomba karya ilmiah atau inovasi yang mendorong keterlibatan perempuan, terutama perempuan-perempuan muda untuk mendalami STEM. Ya, di Indonesia kita masih kurang fasilitas laboratorium. Jadi kalau mau melakukan penelitian, terutama yang terkait dengan chemicals atau kimia-kimia yang berbahaya beracun, kemudian kimia-kimia pengganggu hormon endokrin, penelitiannya di Indonesia masih sangat kurang karena fasilitasnya yang kurang memadai. Sehingga yang perlu didukung adalah pengadaan fasilitas laboratorium di Indonesia yang terakreditasi, yang bisa memeriksa sampel-sampel yang dilakukan oleh para peneliti muda dengan harga yang realistis. Karena kalau saat ini yang tidak ada di Indonesia adalah fasilitas untuk memeriksa dan menganalisa kimia-kimia tersebut, sehingga kita harus kirim ke Eropa maupun ke luar negeri gitu ya, dengan harga analisa sampel yang cukup mahal. Ini yang menjadi hambatan bagi pengembangan kapasitas maupun expertise bagi para peneliti muda di Indonesia, terutama peneliti-peneliti perempuan. Saya tidak seberuntung itu ya. Waktu saya tumbuh sebagai remaja maupun waktu saya kuliah, saya belum menemukan ada mentor waktu itu yang bersedia membina atau membimbing saya untuk mendalami hal-hal yang saya minati. Jadi karena tidak ada panutan, tidak ada mentor, karena saya waktu itu tinggal di Indonesia Timur, jadi dengan segala keterbatasan akhirnya saya berusaha untuk belajar sendiri, mencari informasi, sehingga agak sulit bagi saya untuk mencari mentor ataupun panutan. Tetapi karena situasi yang saya temukan di lapangan, belajar dari keadaan di Indonesia Timur, itu yang mendorong saya untuk belajar lebih jauh lagi. Sure. Tentu saja, saya bersedia. Saat ini juga sudah ada beberapa peneliti muda lah ya, yang bekerja di lembaga saya, yang saya anggap juga sebagai mentee, dan kepada mereka juga saya share beberapa tips, kemudian juga motivasi supaya mereka menjadi lebih semangat meneliti sesuatu dan fokus, kemudian juga melihat potensinya dan peluangnya, bagaimana mereka bisa ekspansi ke skala yang lebih luas maupun di-share di forum global. Ya, saran saya jangan mudah menyerah, jangan terpatok pada satu atau dua hal saja. Keep your mind open dengan segala potensi dan peluang yang bisa diraih. Bekerja sebanyak mungkin dengan berbagai jaringan atau berbagai pihak. Itu bisa memperkaya pandangan kita dan pandangan rencana ke depan. Jadi jangan putus asa dan jangan ragu untuk menapak dan berkenalan dengan jaringan atau pihak-pihak di luar lingkaran kita.